Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini kita mau berbagi ide jajanan yang sangat enak, moist, lembut, empuk hasilnya, yaitu ada bolu tape pandan panggang. Dan di sini kita menggunakan bahan yang super ekonomis, bahannya nggak neko-neko tapi hasilnya bisa maksimal. Ini cocok banget untuk isian snack box ataupun dijual di tempat kue ya teman-teman. Langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Ini dia hasilnya teman-teman. Di sini dijual dengan harga Rp2.000 ya, atau sesuaikan juga harga bahannya di daerah teman-teman. Untuk jualannya kita bikin seberapa gitu ya. Ini empuk banget, moist. Tuh, pokoknya wajib banget dicoba. Pertama kita siapkan 150 gram tape singkong yang sudah matang, buang sumbunya. Lanjut tambahkan juga ini ada 3 sendok makan susu kental manis putih ya teman-teman. Dan setelah itu ini kita lumatkan hingga halus dan lumat. Sekarang kita sisihkan. Selanjutnya dalam wadah siapkan 120 gram gula pasir, lalu ada 1 sendok teh SP, ada 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya masukkan juga 3 butir telur ayam utuh. Lanjut tambahkan 1 butir kuning ayam. Oke, dan sekarang ini kita mixer ya. Mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang paling rendah hingga maksimal, hingga adonannya mengembang putih, kental, dan berjejak. Ini sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Sudah keluar jambulnya seperti itu ya teman-teman. Masukkan tapenya yang tadi sudah kita lumatkan bersama susu kental manis. Untuk lamanya mixer itu tadi 10 menitan ya teman-teman, tapi sesuaikan juga dengan mixer masing-masing. Dan sekarang kita mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah aja, sebentar selama beberapa detik, yang penting asal tercampur ya. Seperti ini cukup. Selanjutnya kita akan masukkan tepungnya. Untuk tepungnya ini ada 125 gram tepung terigu protein tinggi merek Cakra Kembar, dan ada 2 sendok makan susu bubuk Denkau ya teman-teman. Ini untuk memasukkannya kita saring, kita ayak maksudnya ya, biar tidak ada tepung yang bergerindil. Dan ini setelah tepungnya masuk kita aduk pelan dulu ya. Selanjutnya kita mixer kembali sebentar, beberapa detik aja dengan kecepatan yang paling rendah. Cukup ya, hanya beberapa detik. Dan sekarang kita akan masukkan margarinnya. Kita akan aduk menggunakan spatula, tapi sebelum margarinnya masuk ini mau saya beri pasta pandan secukupnya. Dan sedikit pewarna kuning telur biar hijaunya itu bagus ya. Sekalian kita masukkan margarin yang sudah dicairkan sebanyak 120 gram. Setelah itu kita mencairkannya biar bolunya itu tidak seret, adalah jangan sampai margarinnya menjadi minyak. Jadi jangan sampai margarinnya itu leleh 100% ya. Cukup lelehnya itu 80%. Kalau masih ada gumpalan-gumpalan kecil margarin, matikan saja apinya. Setelah itu aduk-aduk, nanti mencair sendiri seperti ini ya teman-teman. Karena kalau menjadi minyak margarinnya itu nanti bolunya bakalan terasa seret waktu dimakan, itu kayak kita nggak enak di tenggorokan gitu ya. Dan ini sudah siap untuk kita masukkan. Untuk mencairkan margarin itu gunakan api kecil, karena kalau apinya kebesaran nanti rasa dari bolunya itu kayak nggak enak, kayak bau-bau asap gitu loh ya, kayak sangit kalau orang Jawa bilang ya. Oke, ini kita masukkan dan kondisi margarinnya sudah anget ya, anget kuku, tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas. Nah, ini kita masukkan sambil diaduk menggunakan spatula. Gunakan teknik aduk balik ya teman-teman, pelan-pelan saja biar adonannya tidak turun.
Ini margarinnya sudah tercampur rata ya teman-teman, sudah tidak ada yang mengendap di bawah. Sekarang siap kita masukkan di loyang. Di sini saya gunakan loyang yang bentuknya seperti ini ya, sudah diolesi dengan margarin tipis dan juga tepung terigu tipis. Setelah itu kita tap-tap hingga halus seperti ini. Oke, langsung aja sekarang kita masukkan adonannya. Setelah selesai kita masukkan di loyang. Ini jangan lupa loyangnya kita hentak-hentakan dulu biar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya ya teman-teman. Ini untuk toppingnya saya beri keju cheddar parut ya teman-teman. Kita beri yang banyak, rata semuanya biar enak gitu, ada asin-asin gurihnya. Terus juga saya beri kismis ya, tapi kalau untuk topping itu bisa disesuaikan dengan selera. Saya langsung aja dipanggang. Nah, selanjutnya kita siapkan oven yang sudah dipanaskan ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring seperti ini, gunakan rak bagian bawah saja. Untuk api kita gunakan api sedang, cenderung agak kecil dikit gitu ya. Oke, kita panggang hingga matang. Setelah 40 menit kita panggang. Kalau oven saya 40 menit ya teman-teman. Ini sudah matang sempurna, agak kecoklatan kayak gini, bagus. Hati-hati ya, ini panas. Nah, ini selagi panas sudah bisa kita keluarkan dari loyang ya. Nah, ini sudah hilang uapnya tapi masih dalam keadaan panas ya teman-teman. Kita akan keluarkan dari loyang, tapi pinggirannya ini bisa kita carikan jalan dari menggunakan spatula seperti ini ya. Lanjut kita langsung tuangkan aja. Di sini menggunakan kertas minyak. Wow, langsung keluar bagus ya. Ini bagian belakangnya. Dan ini sekarang kita balik. Nah, hasilnya bagus banget.